Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Wansyah dengan NPM 2401090169. Di sini kami akan membawakan materi tentang perancangan proposal bisnis digital marketing berbasis sistem informasi untuk meningkatkan penjualan UMKM. Nah, di sini saya akan membawa pada bagian yaitu tantangan untuk UMKM di era digital ini. Nah, UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun banyak yang kesulitan memasarkan produk secara efektif di tengah lanskap digital yang dinamis. Dengan 70% pengguna internet aktif di media sosial, ada peluang besar yang belum optimal dimanfaatkan. Keterbatasan pengetahuan digital dan akses teknologi menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk mengadopsi digital marketing secara penuh. Nah, pada yang kedua ini saya akan membahas tentang itu digital marketing, kunci peningkatan penjualan UMKM. Yang pertama ada jangkauan pasar lebih luas, yang di mana digital marketing memungkinkan UMKM menjangkau audiens yang lebih besar, melampaui batasan geografis dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan metode pemasaran tradisional. Nah, yang kedua, peningkatan penjualan menjadi signifikan, di mana studi menunjukkan bahwa bisnis yang aktif di media sosial dapat mengalami peningkatan penjualan hingga 30% dalam kurun waktu 1 tahun, membuka potensi pertumbuhan yang lebih besar. Nah, yang ketiga, platform utama pemasaran. Platform seperti seperti Instagram, Facebook, serta marketplace populer seperti Shopee dan website e-commerce pribadi menjadi saluran utama untuk strategi pemasaran digital UMKM. Nah, yang ketiga yaitu sistem informasi dalam digital marketing UMKM, yang di mana sistem informasi merupakan fondasi penting membantu pengelolaan data pelanggan, analisis perilaku konsumen, dan otomatisasi berbagai aktivitas pemasaran. Nah, ini memungkinkan UMKM untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Fitur utamanya ini mencakup dashboard, penjualan real time, manajemen konten media sosial yang terpusat, integrasi mulus dengan marketplace, dan sistem CRM, yaitu Customer Relationship Management, yang sederhana namun efektif. Dengan sistem ini, UMKM dapat mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, dan fokus pada pertumbuhan bisnis. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Zain Ginting dengan NPM 2409011018. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai pemateri kedua. Oke, di sini langsung saja kita lanjutkan, yaitu ada studi kasus implementasi digital marketing UMKM to Emma Bengkalis. Peningkatan yang pertama itu ada peningkatan visibilitas. UMKM Mucu Bengkalis berhasil meningkatkan visibilitas produk mereka signifikan melalui pemanfaatan aktif Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee. Yang kedua, di sini ada konten menarik, yaitu tantangan utama yang dihadapi adalah memahami dan menciptakan konten yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan dan frekuensi konsumen. Yang ketiga, di sini ada solusi pelatihan dan monitoring. Apa itu? Solusi yang diterapkan meliputi pelatihan intensif dalam pembuatan konten kreatif dan monitoring interaksi pelanggan secara berkala untuk menyesuaikan strategi. Lanjut, sini ada program pelatihan dan pendampingan digital marketing, yaitu program Sibakul Jogja berhasil meningkatkan pendapatan hingga 40% melalui pelatihan digital dan akses e-commerce. Menunjukkan dampak nyata dan pendampingan struktur. Kemudian, kolaborasi antara ACP dan UGM menyediakan pelatihan komprehensif dan satu videografi.
copyware, printing, dan strategi pemasaran digital. Lengkapi UMKM dan keterampilan esensial. Dan ada pendampingan berkelanjutan saat penting untuk membantu UMKM mengatasi hambatan teknologi dan terus meningkat potensi digital mereka dalam jangka panjang. Lanjut, sini ada perancangan proposal bisnis digital marketing berbasis informasi. Pertama, di sini ada kebutuhan dan STP, yaitu melakukan analis mendalam terhadap kebutuhan spesifik UMKM dan segmentasi pasar menggunakan metodologi STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang kedua, ada pengembangan platform, yaitu menciptakan platform sistem informasi yang intuitif, user-friendly, dan terintegrasi penuh dengan media sosial serta marketplace terbuka. Yang terakhir di sini ada menyusun konten, itu mengembangkan strategi dan konten pemasaran digital yang menarik, relevan, dan disesuaikan dengan karakteristik unik produk UMKM. Oke, sekian presentasi dari materi saya. Terima kasih. Nama saya Firman Saputra Munte, NPM 2409-1033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu materi tentang strategi pemasaran dan pengukuran keberhasilan. Di sini yang pertama yaitu ada optimalisasi SEO dan iklan digital, yaitu menerapkan teknik SEO dan kampanye iklan digital terukur untuk secara efektif meningkatkan trafik menuju platform UMKM dan mengkonversi pengunjung menjadi pembeli. Kemudian yang kedua yaitu ada monitoring KPI real time, itu melakukan pemantauan key performance indikator atau KPI secara real time, termasuk manajemen media sosial, traffic website, dan volume penjualan untuk menilai efektivitas strategi. Yang ketiga yaitu ada feedback loop berbasis data, menggunakan feedback loop yang didorong oleh data analitik dari sistem informasi untuk terus melakukan perbaikan dan menyesuaikan strategi pemasaran secara adaptif. Kemudian yaitu ada manfaat dan dampak yang diharapkan. Sini ada tiga. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan UMKM. Peningkatan penjualan UMKM yang signifikan melalui implementasi digital marketing yang terstruktur dan berbasis data. Kedua yaitu daya saing lebih tinggi. UMKM akan lebih kompetitif di pasar lokal ataupun nasional berkat pemanfaatan teknologi digital yang optimal. Ketiga, penguatan ekosistem UMKM. Terciptanya ekosistem UMKM yang adaptif terhadap transformasi digital dan mampu merespon perubahan pasar dengan cepat. 10 yaitu kesimpulan dari semua materi dan ajakan. Digital marketing berbasis sistem informasi merupakan solusi strategis yang tak terelakkan untuk meningkatkan penjualan UMKM secara berkelanjutan. Investasi pada pelatihan, teknologi, dan pendamping adalah kunci utama keberhasilan implementasi strategi ini. Jadi, mari bersama kita wujudkan UMKM Indonesia yang tidak hanya maju, tetapi juga digital savvy dan memiliki daya saing yang kuat di kancah global dan di kancah negara kita sendiri juga. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Pagi dan terima kasih.